Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Muhani di perkuliahan online pertemuan yang ke-6. Soal yang pertama, yang dimaksud dengan kualitas adalah A. Kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Kedua, konsumen memilih produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor C. Kualitas. Ketiga, mengapa kualitas dipandang penting? Jawabannya D, B, dan C benar, yaitu tuntunan pasar dan reputasi perusahaan. Yang keempat, untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan D. Semua benar, yaitu standarisasi produk, standarisasi proses, dan juga standarisasi sistem manajemen kualitas. Yang kelima, pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi C. Produsen dan konsumen. 6. Yang termaksud dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah A. Fitur. 7. Yang dimaksud manajemen kualitas adalah C. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. 8. Para manajer kualitas meliputi A. Interpersonal, informatif, pengambilan keputusan. 9. Urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah C. Inspeksi, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, manajemen kualitas, dan manajemen kualitas terpadu. 10. Pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak B. Sebagai badan yang independen dari perusahaan. 11. Terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Jawabannya B. Biaya pencegahan dan biaya karena produk cacat. 12. Yang termasuk biaya pencegahan adalah A. Biaya perancangan produksi. 13. Biaya penilaian produk meliputi biaya C. Peralatan pengujian. 15. Biaya kegagalan internal adalah C. Biaya pembuangan produk. 16. Yang dimaksud dengan TQM adalah C. Filosofi. 17. Yang dimaksud dengan filosofi zero defect adalah D. A dan C benar. 18. Hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada A. Pelanggan. 19. Ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM, yaitu B. Kaizen, analis kekuatan dan kelemahan. 20. Perubahan dalam TQM, terutama dalam sumber daya manusia, adalah tradisional HRM menjadi D. Strategic TQM. 21. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM C. Diterapkan dalam organisasi yang birokratis. 22. TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun C. Sebagai program. 23. Atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana yaitu A. Kemampuan, dukungan, dan komunikasi. 24. Penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan A. Menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. 25. Bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah C. Mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan pekerjaan. 26.
yang Anda ketahui tentang re-engineering adalah B. Perubahan dan perbaikan dalam skala besar. 27. Yang Anda ketahui tentang benchmarking adalah A. Mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. 28. Keterkaitan re-engineering dan benchmarking dalam TQM adalah A. Re-engineering dan benchmarking untuk menerapkan TQM. 9. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antara divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut A. Internal benchmarking. 30. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapabilitas fungsi bisnis atas persaingan tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut C. Functional benchmarking. Big JIT merupakan A. Filosofi. 32. Little JIT merupakan D. Teknik. 33. Konsep JIT pertama kali diperkenalkan oleh B. Taichi Ohno. 34. Yang bukan merupakan alasan perlunya JIT adalah C. Memperbaiki jumlah pelanggan. 35. Manfaat JIT antara lain D. A dan B benar. 36. Dalam pandangan tradisional, pelaksanaan JIT dan TQM dilakukan secara A. Terpisah. Berikut ini strategi untuk menerapkan JIT adalah C. Mix production. 39. Yang bukan merupakan prinsip persediaan JIT adalah A. Meningkatkan banyaknya pemasok. 40. Yang tidak termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah C. Membiarkan kotor dan bocor. 41. TQS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan B. Jasa. 42. Yang bukan termasuk gap dalam kualitas pelayanan adalah C. Perbedaan kinerja pelanggan. Dalam ServQual ada gap kelima yaitu B. Pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. 44. Yang bukan merupakan dimensi kualitas adalah A. Kualitas sosial. 45. 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Suresh dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu C. Dimensi manajemen kualitas generik, intervensi, dan unik. 46. Organisasi belajar adalah organisasi yang D. Mendukung pembelajaran dan pemelajaran. 47. Organisasi belajar melakukan pembelajaran secara A. Bersama-sama. 48. Pembelajaran menginginkan partisipasi dari C. Semua pihak. 49. Yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah C. Cheating. 50. Yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah A. Hubungan antara organisasi dengan karyawan. 51. Berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi kecuali D. Koordinasi. 52. Beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin kecuali D. A dan B benar. 53. Yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan A. Mempengaruhi orang lain. 54. Berikut variabel-variabel yang dapat dalam metamodel kepemimpinan.
kualitas kecuali variabel. C. Perilaku manajerial. 5. Berikut yang bukan peran dari pimpinan puncak adalah D. Melakukan audit kualitas. 5. Konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh A. Maslow. 5. Pemimpin yang berusaha memotivasi mengikutinya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan merupakan pemimpin dengan tipe pemimpin adalah B. Transaksional. 5. Berikut perilaku yang ditunjukkan oleh kepemimpinan transformasional kecuali C. Elegan. 59. Yang bukan termaksud hal yang melatar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok informa, adalah D. Kekeluargaan. 60. Memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kerja A. Tim. 61. Penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari C. Pihak ketiga. 62. Beberapa departemen berikut ini mengadakan penjaminan kualitas, yaitu D. Semua departemen. 63. Berikut adalah tujuan menjamin kualitas kecuali A. Membantu menciptakan pesaing. 64. Berikut adalah makna penjaminan kualitas kecuali D. Menjamin kualitas produktivitas dan harga mahal. 65. Elemen-elemen dalam penjamin kualitas adalah A. Kualitas pelanggan, profesional proses. 66. Berikut ini contoh menjamin kualitas formal kecuali D. MNB, QA, EFQM. 67. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan penjaminan kualitas, yaitu A. Standarisasi dan diferensiasi. 68. Standarisasi berkaitan dengan C. Sertifikasi. 69. Berikut adalah keunggulan ISO 9000 dan aspek internal kecuali B. Pengurangan cacat produk. 70. Beberapa kelemahan ISO 9000 yaitu B. Perhatian terhadap personil lemah. 71. ISO 9000 disebut juga sebagai standar C. Sistem manajemen kualitas. 72. ISO 9000 adalah sertifikasi oleh A. Pihak ketiga yang independen. 73. ISO 9000 dianggap penting karena membantu D. Pemasaran internasional. 74. Yang merupakan standar manajemen kualitas dan menjamin kualitas yang merupakan pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar adalah A. ISO 9000. 75. Berikut adalah salah satu elemen ISO 9000 kecuali B. Pengendalian perancangan. 76. Faktor pendorong penerapan ISO 9000 antara lain D. Semua benar. 77. Untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, ISO 9000 bermanfaat untuk A. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. 78. Faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 adalah B. Dukungan dan komitmen pemimpin. 79.
Manfaat tertinggi yang dapat dicapai antara lain: A. Memperbaiki sistem kualitas yang ada. 80, ISO 9000 direvisi di tahun 2000 dengan beberapa revisi antara lain: D. B dan C benar. 81, TQM menggunakan 3 teknik utama, yaitu B. Hazing Planning, QFD, dan Daily Control. 82, berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif kecuali B. Flowchart Brainstorming. 83, Cause and Effect Diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk A. Menemukan penyebab masalah. 84, berikut ini adalah teknik pengenalan kualitas dengan data kualitatif kecuali C. Cause and Effect Diagram. Check sheet. 85, diagram foto bermanfaat untuk mengetahui C. Penyebab utama kesalahan. 86, yang melatar belakangi penggunaan QFD antara lain adalah A. Pemasaran yang efektif yang berfokus pada pelanggan. 87, manfaat utama penggunaan QFD adalah B. Mengurangi biaya dan waktu produksi dan meningkatkan pendapatan. 88, berikut yang merupakan hambatan pengelolaan QFD kecuali D. Risiko dapat diketahui dengan baik. 89, berikut ini adalah manfaat QFD selain untuk membantu penerapan TQM kecuali D. Pengurangan biaya, kesalahan produk, dan meningkatkan permintaan. 91, audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk B. Evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan kualitas. 92, berikut termasuk jenis audit kualitas kecuali A. TQM audit. 93, berikut tahapan proses audit kecuali C. Analisis dan pelaporan. 93, berikut tahapan proses audit kecuali berikut tahapan proses audit kecuali D. Penutupan perusahaan. 94, berikut adalah isi audit planning kecuali C. Jadwal proses produksi. 95, pada tahap follow up, ada tujuan yang akan dicapai yaitu menjamin C. Tindakan korektif yang telah dilaksanakan. 96, audit yang dilaksanakan atas nama organisasi audit disebut audit B. Internal. 97, penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit. A. Pendekatan berdasarkan bukti. 98, tujuan audit ditentukan oleh B. Hasil rapat tim. 99, yang tidak termasuk tim audit adalah A. Pemandu. 100, dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan A. Acuan normatif. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.